Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rasati Aksan dengan NIM G0025-087 dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang muskuli dan neurovaskularisasi. Jadi langsung saja kita mulai dari muskulnya terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat pada gambar ini itu ada muskuli facialis. Nah, muskuli facialis ini itu merupakan otot wajah yang berkembang dari arcus pharyngeus. Nah, dan dia ini dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis. Nah, muskuli ini itu berada dalam fascia superficialis dan origo pada tulang atau fascia dan berinsersio pada kulit. Nah, fungsinya ini dia ini untuk mengontrol ekspresi-ekspresi wajah atau mimik-mimik wajah kita seperti cemberut, senyum, dan juga ekspresi wajah lainnya. Lalu dia ini juga sebagai sphincter dan dilator orificum di regio facialis. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, dia ini dikelompokkan menjadi kalau nggak salah 4 yaitu kelompok orbitalis, kelompok nasalis, terus kelompok oralis dan kelompok muskuli lainnya. Nah, untuk kelompok orbitalis sendiri itu seperti ini. Nah, dia ini itu tersusun dari corrugator supercilii yang ini itu bagian atas mata kita atau kelopak mata kita. Terus orbital palpebral. Nah, orbital dan palpebral ini disatukan menjadi orbicularis oculi. Lalu yang kedua ini ada kelompok nasalis. Nah, kelompok nasalis ini itu terdiri dari procerus sebelah sini, terus ada transverse partnya di sebelah sini, terus ada alar partnya. Nah, dia ini disebut juga sebagai nasalis. Terus di sini ada depressor septinasi. Nah, terus lanjut ke yang kelompok oralis. Dia ini terdiri dari orbicularis oris buccinator. Nah, kelompok muskuli atasnya ini terdiri dari Rhizourus, Zygomaticus major, Zygomaticus minor, Levator labii superioris, Levator labii superioris alectinasi, dan Levator anguli oris. Lalu kelompok untuk muskuli bawahnya, dia ini terdiri dari depressor anguli oris, depressor labii inferioris, mentalis, terus dia ada orbicularisnya, orbicularis oris. Nah, terus ada juga kelompok-kelompok muskuli lain. Nah, kelompok-kelompok muskuli lain ini tidak berada pada regio facialis, namun berasal dari arcus pharyngeus kedua dan dipesarafi oleh nervus facialis juga seperti yang aku sebutkan di yang pertama tadi. Nah, dia ini itu terdiri dari M platysma, M auricularis, M occipitofrontalis, M auricularis anterior, superior, dan posterior. Nah, terus ini tuh ada nama-namanya dari berbagai mimik-mimik wajah kita. Ini tuh ada occipitofrontalis, corrugator supercilii, processus plus transverse part of nasalis, orbicularis oculi yang ekspresinya berkedip satu kayak gini. Terus ada labli subalveolasi plus alar part of nasalis, ada buccinator plus orbicularis oris. Ini ada Zygomaticus major plus minor. Ini ada Rhizourus, ada Rhizourus depressor labii inferioris. Terus ini itu ada Levator labii superioris plus depressor labil. Terus ini itu ada Liators of mouth. Dia ini tuh Rhizourus plus Levator labii superioris plus depressor labii interioris. Nah, kalau yang kayak gini mengerucutkan bibir ini itu ada orbicularis oris, terus ada depressor anguli oris, ada kayak gini itu mentalis, terus ini tuh platysma. Nah, mungkin selanjutnya aku akan menjelaskan tentang neurovaskularisasinya. Nah, di sini itu ada bagian arteri dan venanya. Untuk arteri dan venanya itu ya ini arteri ini yang memvaskularasi wajah pertama berasal dari karotis eksterna dan sebagian kecil dari karotis interna melalui ophthalmicus. Nah, karotis eksterna ini bercabang-cabang menjadi arteri yang lebih kecil. Bisa dilihat seperti ini bagian-bagiannya. Ada temporalis media, terus temporalis superficialis, bisa dilihat sendiri bagian sini. Lalu untuk venanya itu
Ini juga ada bagian-bagiannya. Kalau arteri itu yang warna merah, sedangkan yang vena itu warna biru. Nah, dia ini itu sebagian besar aliran balik dari regio facialis dikembalikan menuju vena jugularis interna, dan sebagian kecil melalui intrakranial yang melibatkan sinus cavernosus. Nah, semua saluran di vena di wajah ini saling berhubungan dengan sinus cavernosus melalui vena emissariae. Nah, vena emissariae ini apa sih? Vena emissariae ini vena yang menghubungkan vena ekstrakranial dan vena intrakranial. Secara klinis, vena ini itu penting untuk menjadi saluran masuknya infeksi ke dalam rongga kranium atau kavitas kranium. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang inervasinya. Nah, inervasi wajah ini diperankan terutama oleh nervus trigeminus dan juga nervus facialis. Nah, nervus trigeminus ini seperti pada gambar ini memiliki fungsi utama sensorik yang mempersarafi struktur-struktur regio facialis yang berasal dari arcus pharyngeus pertama. Sebagian besar kulit yang menutupi regio facialis dipersarafi oleh cabang-cabang nervus ini. Nah, dia ini memiliki 3 cabang, yaitu ini ophthalmicus, terus maxillaris, sama nervus mandibularis. Nah, kalau ophthalmicus ini, dia ini menginervasi sensorik bagian konjungtiva, kelopak mata bagian atas, kulit pada daerah dahi, terus bagian eksternal permukaan hidung. Kalau maxillaris itu menginervasi sensorik bagian bawah kelopak mata, terus bagian pipi, hidung, pelipis, dan juga bibir bagian atas. Tapi kalau yang mandibularis itu jadi di daerah mandibula, bagian bawah bibir, bagian pipi, daun telinga, dan daerah bukalis. Selain itu, nervus mandibularis ini memiliki serabut motorik yang mempersarafi musculus masticatores, musculi tensor timpani, tensor veli palatini, disgastricus venter anterior, milohyoideus. Oleh karena itu, nervus mandibularis ini itu salah satunya divisi nervus trigeminus yang berisi dengan komponen motorik. Kita lihat seperti ini. Ini itu dorsal cervicalis, ini cabang dari plexus cervicalis. Terus kita lanjut kayak yang bagian ini. Bagian ini tuh dia ini nervus facialis. Jadi mempersarafi struktur-struktur regio facialis yang berasal dari arcus pharyngeus kedua. Nah, terus ini dia ini memiliki fungsi motorik dan memiliki 5 cabang. Ini cabang-cabangnya: temporal branchius, zygomatic, terus buccalis, terus marginal mandibularis, sama cervical. Terus kalau rami temporal ini itu menginervasi regio temporalis, frontalis, dan supraorbitalis. Kalau yang zygomatic ini itu untuk penginervasi daerah infraorbitalis, terus nasalis lateralis, dan labium superius. Terus kalau yang buccalis ini itu untuk menginervasi regio buccalis, labium superius, dan angulus. Terus kalau yang ini, yang kayak gini, marginal mandibularis ini itu untuk menginervasi labium inferius dan regio mentalis. Kalau yang rami coli atau rami cervical ini itu untuk menginervasi musculus platysma. Nah, terus lanjut yang terakhir, ini itu ada drainase limpatik. Nah, di sini itu ada nodi limfatiki submental, nodi limfatiki submandibularis, dan nodi limfatiki preauricularis dan parotidae. Kayak gini, ini tuh ada bagian-bagiannya sebelah sini. Nah, mungkin segitu dulu aja penjelasan aku tentang muskuli dan neurovaskularisasi. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.